Baik, selamat malam para dosen yang kami hormati, pada Ibu Nina dan juga Ibu Nana Sofiani sebagai pengampu pada mata kuliah Indonesia pada semester ini. Kami dari grup 1 sebagai perkenalan, saya di sini Azhar Pamungkas sebagai moderator. Lanjutkan ada Kak Aufa Faiza Rahma dan juga Kak Imelda Amriani, Kak Steven Henderson, serta Kak Usama Bel Ataila Sakti. Kami dari grup 1 dengan judul artikel Strategi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Ekonomi Digital akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah kami yang kami mulai dari pendahuluan, yaitu pada saat ini UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung ekonomi negara dengan 64 juta unit usaha. Tantangannya besar di era digital ini, terutama pasca pandemi COVID-19 yang lalu, serta pemasaran digital yang menjadi solusi strategis bagi UMKM di Indonesia, dan platform digital ini akan membantu untuk meningkatkan branding dan juga menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, untuk hipotesis, saya persilahkan. Terima kasih Hipotesis Kak Azhar. penelitian. Untuk hipotesis Penelitian ini ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode-metode penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam terhadap suatu fenomena, di mana metode ini menggunakan data non-angka seperti teks, video, ataupun audio untuk menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Bisa di next. Untuk hasil pembahasannya dari strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital memiliki beberapa hasil dari metode penelitian kualitatif. Perkembangan teknologi digital saat ini telah berkembang pesat dalam memberikan peluang baru di era digital ekonomi. Strateginya, beberapa strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, terutama UMKM, dalam mempromosikan barang dan mencapai target pasar, diantaranya dengan memanfaatkan platform media sosial, ya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Untuk next-nya dibantu oleh teman saya, Kak Aufa. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan yang selanjutnya, yaitu media sosial digunakan oleh para pelaku usaha UMKM untuk berkomunikasi dengan para pelanggan, di mana dia mempromosikan barang maupun layanan, serta mampu menjangkau target pasar dan menaikkan target penjualan mereka. Dengan adanya pemasaran digital, ini mampu mengurangi penggunaan material promosi fisik seperti spanduk, brosur, poster, pamflet, dan lain-lain. Nah, strategi pemasaran digital ini diantaranya yaitu membuat suatu konten yang menarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu terdapat platform seperti Facebook dan Instagram yang menawarkan iklan berbayar yang dapat disesuaikan dengan segmentasi pasar yang lebih tepat. Dan yang ketiga, strategi pemasaran digital yang diterapkan yaitu para pelaku UMKM ini perlu menggunakan alat analisis untuk memantau kinerja iklan atau posting di media sosial serta respon dari pelanggan. Next. Nah, selanjutnya dari strategi pemasaran digital ini menunjukkan hasil yang positif. Di antaranya yaitu penggunaan media sosial dan platform e-commerce memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar secara signifikan, baik di dalam negeri maupun secara global. Selanjutnya dengan mengoptimalkan media sosial, iklan berbayar, serta pemasaran melalui e-commerce, UMKM dapat menaikkan lebih banyak pembeli yang tertarik dengan produk mereka, serta mampu meningkatkan volume dari penjualan. Yang terakhir yaitu adanya kesempatan bagi UMKM untuk berinteraksi secara langsung dengan para pelanggan melalui komentar, pesan langsung, maupun live streaming. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil pembahasan dari artikel ini tadi, yang
pemanfaatan digitalisasi ini sangat berperan dalam perkembangan UMKM, di mana hal ini diinformasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyatakan bahwa jumlah UMKM yang memanfaatkan digitalisasi sepanjang COVID-19 mengalami kenaikan 2 kali lipat dibanding sebelum COVID-19 dan mencapai 16,4 juta. Dari kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran digital adalah solusi yang strategis bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang. Dengan pemanfaatan media sosial, e-commerce, konten kreatif, serta analisis data, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka secara signifikan. Oleh karena itu, digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan bagi UMKM di era modern ini. Artikel ilmiah kami mengacu pada berbagai literatur dan laporan, termasuk data dari FPJI, Google, serta riset akademik lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Hipotesis UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Saudaraku, begitulah hakikatnya perjuangan. Percayalah, proses sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Jika engkau tidak yakin, sejenak tengoklah para pengusaha mikro dan kecil UMKM yang meniagakan hidupnya dengan semangat tinggi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang meyakini bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang pemalas. Lamanya kita menggantungkan diri pada mereka yang terus bergerak, bekerja, memutar roda perekonomian dengan tangan-tangan kecilnya, menjadi tulang punggung yang menumpu faktor pembagi dalam demografi. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Indonesia sepertinya inilah saatnya untuk berpihak pada pilar-pilar kecil yang nyatanya adalah fondasi perekonomian bangsa ini. Saatnya memperpanjang nafas mereka dan memulihkan sakit akibat pandemi karena mereka jualah bagian dari pemulihan ekonomi. Memulihkan UMKM adalah memulihkan bangsa. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.